untuk daerah istimewa Yogyakarta, yang dengan demikian ketika madrasah itu bisa menyumbangkan beberapa prestasi yang luar biasa, bahkan tadi dilaporkan sudah pernah mendapatkan prestasi tingkat internasional maupun nasional. Ini perlu diunggah dalam sebuah web atau mungkin semacam informasi publik sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi saat ini kita kerja tidak cukup kita bisa kerja baik, kerja tertib, tetapi hasil kinerja kita harus bisa disampaikan kepada masyarakat. Bukan dalam arti kita ria, tidak, tetapi saat ini memang perlu agar masyarakat bisa menilai kinerja kita bersama. Meskipun dalam suasana pandemi kita tetap bisa produktif, kita bisa tetap menyumbangkan berbagai karya yang monumental, termasuk tadi dengan semangat kebersamaan bisa menyusun buku ontologi pantun yang tentunya itu akan bisa menambah nilai lebih dari MTS 6 Bantul. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini memang madrasah harus bekerja keras untuk terus bersaing memunculkan beberapa inovasi layanan, terlebih saat pandemi memang layanan PTSP ini sangat-sangat dinantikan, sehingga melalui pelayanan terpadu satu pintu layanan akan cepat, akurat, dan juga aman terkait dengan penyebaran COVID-19. Dan ini menjadi bagian unggulan dari Biro Ortala. Pelayanan inovasi terpadu saat ini terus digalakkan sebagai perwujudan dari reformasi birokrasi. Ketika pelayanan kita ini terpadu, cepat, akurat, tepat, dan tidak bersinggungan langsung, berarti ada beberapa rute meja pelayanan yang dipangkas, dan di sana juga memutus rantai adanya beberapa komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, sehingga melalui program ini sangat diapresiasi. Kita berharap ke depan Jogja yang sudah mempunyai nama di Indonesia ini, kita terus meningkatkan upaya kita. Saat ini kita mengakui Bali jauh lebih bagus dari kita. Kemarin disampaikan Pak Menteri, beliau hadir di sana, inovasi-inovasinya cukup bagus, terlebih di tahun-tahun ke depan, tahun toleransi, tahun indeks religiosity ini dicanangkan, kita bisa ikut terus mengacu, mengkaca beberapa unggulan-unggulan yang sudah dilaksanakan di beberapa institusi yang sudah ada. Untuk itu sekali lagi 10 program unggulan MZU Matsaba tadi yang sudah disampaikan, Proju Matsanaba tadi, jadi MTSN 6 tapi program unggulannya 10 ya. Monggo saya mengapresiasi program itu, dan memang sekarang kita dituntut untuk terus berinovasi dan berinovasi agar madrasah kita bisa terus tetap mandiri dan berprestasi. Terlebih beberapa program unggulan tadi, bebas sampah plastik dan lain-lain, saat ini sangat-sangat diharapkan. Dan sekali lagi Bu Kepala Madrasah, selamat dan terima kasih program-program unggulannya yang sudah dipaparkan dan disampaikan. Saya tinggal menunggu hasil kabar baiknya. Insyaallah. Ke depan kita berharap terlebih persiapan akreditasi perpustakaan yang sudah dilaksanakan ya. Sampun. Sudah. Tinggal menunggu hasil. Kita doakan semoga ikhtiar lahir batin seluruh madrasah, dari Ibu Kepala Madrasah dan seluruh Bapak Ibu yang terlibat di dalamnya bisa menghasilkan nilai yang kita harapkan bersama, nilai maksimal, dan dengan itu berarti menambah nilai bagi MTSN 6 Bantul khususnya. Dan sekali lagi selamat dan terima kasih. Terus kami berharap ada koordinasi komunikasi juga Pak Kabid. Kita berharap sebagai leading sektor penanggung jawab pembinaan teknis di madrasah, monggo terus dilakukan pendekatan upaya pemantauan beberapa program-program unggulan ini, sangat-sangat diharapkan. Dan memang kita Jogja sudah punya nama,
tetapi mencetak nama itu berat, yang lebih berat adalah mempertahankan. Karena mempertahankan jauh lebih berat daripada kita berusaha untuk meraihnya. Meskipun berusaha meraih itu juga perjuangan yang sangat-sangat berat, tetapi mempertahankan dan juga meningkatkan itu jauh lebih berat. Untuk itu sekali lagi selamat dan terima kasih audiensi paparan yang sudah disampaikan. Saya apresiasi, semoga beberapa program-program unggulan tadi betul-betul bisa direalisasikan di lapangan, dan kami berharap terus kerja-kerja kita sampaikan kepada masyarakat melalui unggahan-unggahan berita di web, agar masyarakat bisa melihat ternyata Kementerian Agama bisa menorehkan beberapa prestasi yang gemilang, yang itu bisa menambah nilai baik bagi institusi kita Kementerian Agama pada umumnya. Mungkin itu Bu Mafrudah selaku Kepala MTSN 6 Bantul. Terima kasih sekali lagi. Kita doakan sekali lagi usaha ikhtiar yang baru saja kemarin dilaksanakan terkait dengan akreditasi perpustakaan bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Mungkin demikian tanggapan kami. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa akhiran waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji Masmin Nabi, yang kami hormati Bapak Kepala Badan, Bapak Haji Menteri SAG MSI, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah MTS 6 Bantul, Bapak Ibu Mahfudah SAG MPDI, Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak Nasibun Amin SPD, Bapak Ibu staf dan rombongan dari MTS 6 Bantul, juga Bapak Bram yang kami hormati juga. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita bisa silaturahmi di kantor Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pertama membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua audiensi Bapak dari MTS 6 Bantul tentang program 6 plus Proju Macanaba. Yang ketiga launching antologi pantun karya dari Bapak Ibu berkenaan dengan akreditasi perpustakaan Detalan Khalid, juga PGRI Bapak. Yang keempat, nanti kami mohon tanggapan serta motivasi kepada kami di madrasah. Dan yang terakhir penutup. Marilah pada pertemuan pagi siang hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, perkenalan 6 plus Proju Macanaba, yaitu kepada Ibu Kepala Madrasah, waktu kami aturkan. Terima kasih Pak Tes. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kanwil Kemenak DIY, beliau Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG. Yang kami hormati Bapak Kabid Dikmat, beliau Bapak Haji Muntalib SAG MSI, Bapak Kepala TU MTS Negeri 6 Bantul, Bapak Nasibun Amin SPD, dan Mas Bram juga dari Humas Kanwil Kemenak DIY, dan juga Bapak Ibu Guru rombongan dari MTS Negeri 6 Bantul, ya insya Allah dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Amin. Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kami bisa bersilaturahmi, bermuwajahah dengan Bapak di kantor Kanwil Kemenak DIY ini dalam rangka yang pertama adalah silaturahmi
Yang kedua, seperti yang disampaikan, kami bermaksud untuk audiensi. Audiensi yang pertama adalah memperkenalkan program inovasi, program unggulan kami yang kami beri nama dengan nama 6 Plus Pro You Matsanaba. Kemudian nanti yang kedua adalah launching buku antologi dalam rangka akreditasi perpustakaan yang alhamdulillah sudah terlaksana, dan launchingnya alhamdulillah juga bertepatan dengan PGRI. Sebetulnya kemarin sebelum tanggal 25, tetapi karena agenda dari Bapak juga sudah padat sehingga alhamdulillah bisa terlaksana pada kesempatan pagi kali ini. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Bapak, saya Mafrudah, yang dituakan di MTS Negeri 6 Bantul. Kemudian ini Bapak Nasihun Amin, Bapak KTU kami. Ini Pak Basuki, Wakahumas. Kemudian ini Bu Harneti, Wakasarpras. Sebelahnya Pak Joko, Waka Kesiswaan. Kemudian yang berdiri Bu Rita, ini tim kreatif kami, tim publisher berita dan seterusnya. Kemudian ini Bu Novrita sebagai koordinator PKB kami, sekaligus sebagai editor di buku antologi. Kemudian kami mohon izin, salah satu waka kurikulum kami tidak bisa turut hadir karena masih tugas dalam rangka pilot project e-learning juga Pak. Ini hari terakhir sepertinya, alhamdulillah kami MTS 6 Bantul termasuk dalam pilot project e-learning. Alhamdulillah, dan ini hari terakhir. Baik, matur Bapak Kakanwil juga Bapak Kabid terkait dengan sosialisasi program inovasi kami. Kami mempunyai program unggulan Bapak yang ini menjadi core besar kami untuk bisa mengembangkan madrasah kami. Kami beri nama dengan 6 Plus program unggulan MTS Negeri 6 Bantul. Kemudian program unggulan ini biasa kami sebut dengan istilah 6 Plus Pro U Matsanaba. Pro U Matsanaba. Pro-nya adalah program, U-nya unggulan, Matsanaba adalah sebutan bagi MTS kami, MTS Negeri 6 Bantul. Kemudian angka 6 karena kami adalah MTS 6. Kemudian kami tambah dengan plus karena programnya tidak hanya 6 Bapak, tetapi ada 10. Jadi, untuk program tersebut yang pertama adalah PTSP Cermat, pelayanan terpadu, satu pintu, cepat, ramah, mudah, dan tuntas. Ini digawangi Pak KTU kami. Mudah-mudahan pelayanan di kami memang betul-betul pelayanan yang prima sehingga bisa dirasakan oleh semua masyarakat, baik siswa, orang tua maupun masyarakat sekitar Mekaten. Kemudian yang kedua adalah imam. Imam adalah Imtak Amaliyah Matsanaba. Jadi ini juga yang menjadi gawang yang menjadi gawang bagi kami, baik Bapak Ibu guru maupun siswa kami, bahwa peningkatan iman, takwa, kemudian amaliyah juga harus bersinergi, tidak hanya iman takwa saja, tapi betul-betul dibuktikan dengan amaliyah kehidupan sehari-hari. Untuk programnya banyak Bapak, jadi kami setiap hari itu ada sholat duha, kemudian di masa pandemi seperti ini pun kami tetap mengadakan untuk mujahadah rutin setiap hari Jumat dengan cara daring. Ketika anak-anak PTN terbatas, kami mengadakannya dengan hibrid. Kami beri nama dengan Mari Jumpa, mujahadah rutin Jumat pagi, dan alhamdulillah ini juga sudah sangat rutin sekali. Kemudian ada tadarus, ada tahtiman, PHBI, dan seterusnya Mekaten. Kemudian yang berikutnya adalah kami beri nama Tabbah. Tabbah itu adalah tahfidz perspektif hitofah, dalam artian kami madrasah sudah insya Allah semuanya sepakat bahwa tahfidz adalah mandatori kanwil yang diamanahkan kepada kami. Insya Allah kami melaksanakannya sesuai dengan amanah tersebut. Tetapi di tempat kami diberi tambahan hitobah, dalam artian anak-anak dilatih untuk belajar berani untuk tampil di publik Mekaten. Jangan sampai anak sudah hafal tapi kemudian setelah semaan disuruh tampil, anak menjadi nggak berani karena tidak kita latihkan Mekaten. Kemudian yang keempat adalah Matsanaba dicinta di hati. MTS Negeri 6 Bantul mendidik dengan cinta,
mendidik dengan hati ini core pembelajaran kami Bapak, sehingga Bapak Ibu guru selalu ini menjadi hiroh dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran adalah harus selalu mengedepankan cinta dan juga mendidik dengan hati. Harapannya ketika Bapak Ibu guru mendidik dengan hati, maka akan kena ke hati para siswa, sehingga apa yang disampaikan akan sampai ke siswa, dan insya Allah Bapak Ibu guru menganggap para siswa juga sebagai selayaknya anaknya sendiri. Dan ini sangat-sangat sejalan sekali dengan deklarasi SRA Bapak, Sekolah Ramah Anak, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik di MTS kami, dan alhamdulillah selama ini juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang kelima adalah MBSP, Madrasah Bebas Sampah Plastik. Ini sejak awal saya ditugaskan di MTS Negeri 6 Bantul Bapak, karena melihat sampah plastik ada di mana-mana, kemudian kami membuat program unggulan MBSP. Alhamdulillah Bapak, sekarang sudah hampir tidak ada sampah plastik di tempat kami, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Dan kami juga bekerjasama dengan kantin ketika masih sebelum pandemi, bahwa kantin tidak diperbolehkan untuk menjual berbagai macam makanan, minuman yang berkemasan plastik. Kemudian anak-anak membawa wadah sendiri. Masanya apa kalau tidak plastik? Anak bawa wadah sendiri Bapak, jadi untuk minum pakai tumbler, kemudian bawa mangkok, semacam mangkok atau piring. Kalau sudah selesai dicuci sendiri. Ya, kebetulan kami menyisakan sampah boten sama sekali, nggih. Dan kebetulan sebelum pandemi kami sudah punya wastafel di depan kelas masing-masing, kemudian ini nanti ditinggal di kelas masing-masing, dan itu yang nanti akan digunakan setiap kali jajan. Alhamdulillah Bapak, tempat sampah hampir semuanya kosong. Kalaupun ada kertas, ya hanya sebatas yang seperti itu, dan ini sangat efektif sekali karena di setiap kelas juga ada kami sediakan galon air minum, sehingga anak-anak ketika haus cukup dengan tumblernya tadi mengambil di galon, kemudian bisa minum sepuasnya, dalam artian sesuai dengan kebutuhannya begitu. Dan ini juga yang menginspirasi kami untuk mengikuti Adiwiyata. Insya Allah ini kami sudah memproklamirkan untuk mengikuti Adiwiyata. Insya Allah di tahun 2022 ini kami sedang persiapan menuju ke sana Bapak. Kemudian yang keenam adalah presentasi. Prestasi setiap siswa setiap hari, ini betul-betul yang bisa mengawal kami untuk bisa memotivasi anak-anak dan Bapak Ibu guru untuk bisa berprestasi. Dan alhamdulillah prestasi kami sudah sampai ke internasional Bapak. Jadi baik untuk riset maupun robotik, alhamdulillah untuk beberapa event di internasional kami mendapatkan medali emas, kadang juga perunggu, kadang juga perak, mekaten, tapi untuk emas juga sudah beberapa kali alhamdulillah kami bisa meraihnya. Kemudian prestasi di sini pun tidak harus lomba yang bertaraf besar, tetapi ketika anak-anak bisa setiap hari buang sampah pada tempatnya, ini juga sudah kami apresiasi sebagai prestasi. Kemudian berbicara yang baik, ini juga prestasi, dan seterusnya, ini dalam kesehariannya. Kemudian yang ketujuh adalah Butera Bapak. Butera adalah budaya literasi. Ini yang menjadi core kami di 2 tahun ini, karena pembelajaran literasi juga amanah di pembelajaran abad 21 ini. Dan alhamdulillah kami berjibaku Bapak selama 2 tahun ini untuk membongkar perpus dan seterusnya dari nol betul-betul, dan alhamdulillah semuanya sudah selesai dalam rangka mengikuti akreditasi kantun nenggo hasilipun. Alhamdulillah. Jadi belum lama kemarin November bulan-bulan ini semuanya sudah kami penuhi semuanya. Mohon doa restu, mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Maksimal mekaten. Kemudian yang berikutnya dalam rangka Butera ini pun Bapak Ibu guru, siswa juga giat Bapak untuk menerbitkan karya. Termasuk siswa, kami juga pernah mengundang Mas Bram untuk pelatihan, dan alhamdulillah ada produk bukunya Mas Bram. Dan ketika itu pun dilaunchingkan di ruang ini juga bersama dengan Pak Edi, mohon maaf mekaten. Kemudian selama pandemi kami juga membuat 2 buku Bapak.
Jadi kisah pembelajaran selama pandemi sama yang sekarang adalah antologi pantun. Dan antologi pantun menika Pak Kabid mohon maaf ini sekedar cerita sedikit, sebetulnya tidak ada niat untuk membuat awalnya, tapi karena kami disibukkan dalam memenuhi borang instrumen akreditasi, kemudian di WA niko saling memberi motivasi Bapak dengan pantun. Kemudian pantun bersambut Bapak. Jadi setelah terus ayo lanjut. Nah ternyata alhamdulillah ini potensi Bapak Ibu guru yang dari MTS 6 sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya ayo kumpulkan terus jadi buku. Alhamdulillah di tengah sibuknya mempersiapkan akreditasi, Bapak Ibu masih sempat untuk membuat buku antologi. Alhamdulillah ini suatu anugerah yang sangat luar biasa. Kemudian kami juga mendapat penghargaan sebagai madrasah aktif literasi nasional Bapak, karena kami ikut dalam menulis buku Indonesia nih Pak Joko, ini yang koordinatornya Pak Joko yang melibatkan anak-anak juga begitu. Alhamdulillah setiap tahun sudah selalu ada karyanya. Kemudian ini sedang proses juga ya Pak Joko ya. Insya Allah Desember ada karya yang sudah jadi. Kemudian yang berikutnya Bapak mohon maaf, yang ke-8 adalah Perak, pengajian Ahad Kliwon. Ini pengajian antara Bapak Ibu guru wali siswa dengan Bapak Ibu guru pegawai semuanya, dan kami rutin Bapak setiap Ahad Kliwon. Tekniknya gimana? Blended apa? Online apa? Nah ketika sebelum pandemi kita seperti biasa, tapi ketika pandemi ini mohon maaf Bapak, karena kami agendanya sangat padat sekali, jadi ini belum maksimal kami laksanakan. Pernah beberapa kali hanya mawon Bapak, jadi belum bisa blended juga mekaten, dan kami rasa juga belum begitu maksimal karena ketika kendalanya banyak Bapak, terutama untuk yang harus menggunakan HP, kuota dan seterusnya mekaten, sehingga ini memang belum maksimal. Tetapi ketika sebelum pandemi alhamdulillah hampir semuanya hadir, dan kami rutin Bapak mengundang salah satu tokoh yang ada di Wonokromo, karena kami adalah lingkungannya hampir 50% siswa kami juga dari pondok pesantren. Kami mengundang salah satu yai dan kitabnya Taklim Muta'alim. Alhamdulillah bisa selalu berkesinambungan mekaten. Lajeng yang berikutnya adalah Satria, Sabtu Ceria. Ini memang kami kemas setiap hari Sabtu, membuat Sabtu yang ceria, karena selama 1 minggu biasanya sudah agak full mekaten, sehingga Sabtu biasanya diisi dengan senam, kerja bakti, dan briefing berselang-seling Bapak. Sabtu pertama, kedua, ketiga mekaten, dan anak-anak bisa berjalan keliling di madrasah dan seterusnya mekaten. Kemudian yang 10 adalah mitra, menjalin jaringan kerja, salah satunya seperti ini, bisa audiensi dengan Bapak Kakanwil, kemudian dengan pondok pesantren yang ada di sekitar madrasah, dengan Muspika, kemudian dengan semua stakeholder yang ada di sekitar madrasah, karena kami yakin betul tanpa mitra kami juga bukan apa-apa, tidak bisa berjalan dengan maksimal. Mekaten Bapak Kakanwil dan juga Bapak Kabid terkait dengan program unggulan kami, program inovasi kami yang kami beri nama dengan 6+ Proyu Matsanaba. Kemudian yang kedua, pada saatnya nanti kami mohon Bapak untuk bisa meluncing buku antologi pantun kami yang tadi sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kami untuk terus berkarya demi madrasah kita tercinta, demi madrasah mandiri berprestasi, kami tambahi berkelas dunia mekaten. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus dumateng Bapak Kakanwil dan juga Bapak Kabid mekaten ingkang saged kawula aturaken saestu nyuwun pangapunten, dan untuk selanjutnya kami terus mohon support, doa, motivasi dari Bapak Kakanwil dan juga Bapak Kabid agar kami terus bisa termotivasi berkarya demi untuk memajukan anak-anak kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.